Ibu. Salsabila. Ibu. Tiara. Ibu. Aulia Ulila. Ibu. Yona Fioliska. Hadir Bu. Semua ya. Sebelum kita melanjutkan materi kita ke berikutnya, ada yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Masih Bu. Tentang apa itu tidak? Elastisitas tentang gaya. Apa itu gaya? Jadi hari ini kita lanjutkan materi kita. Sebelum itu Ibu mau tanya sama kalian. Kalian pernah menghidupkan lampu di rumah? Sering Bu. Ini malam hari tadi. Malam hari. Pernah juga lihat orang setrum? Enggak. Pernah merasakan. Pernah merasakan. Gimana rasanya? Enak, ada di Kenapa listrik itu bisa menyala? Kenapa lampu itu bisa menyala? Karena adanya aliran listrik. Arus yang mengalir. Jadi kalau orang kesetrum tadi juga karena adanya arus listrik. Jadi hari ini kita membahas tentang listrik. Jadi listrik itu dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama ada listrik dinamis, yang kedua ada listrik statis. Namun pada pertemuan kita kali ini kita hanya akan membahas listrik Dinamis. Apa itu listrik dinamis? Ada yang tahu? Iya. Yang saya ketahui itu ya Bu, listrik dinamis itu listrik diam, enggak Iya. dia enggak mengalir. Bukan yang bergerak. Diam. Kemarin itu Bu. Semalam itu. Semalam dibaca. Iya. Listrik dinamis itu listrik diam. Iya Bu. Statis yang diam. Ya, listrik dinamis itu listrik yang bergerak. Salah pengertian Ibu. Aduh. Sebelum itu kita menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama peserta didik mampu memahami pengertian listrik dinamis, kemudian contoh penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian memahami konsep listrik dinamis. Konsep listrik dinamis itu termasuk juga ada hukum Ohm, hambatan listrik, dan arus listrik. Kemudian nanti kita juga akan melakukan praktikum mengenai listrik dinamis. Kemudian siswa mampu mempresentasikan hasil dari praktikum yang telah dilakukan. Jadi apa itu listrik dinamis? Nah, listrik dinamis adalah aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Atau yang lebih kita mudah ingat itu, ingat aja kalau listrik dinamis itu listrik yang bergerak. Kemudian listrik ini dapat mengalir dari potensial tinggi ke potensial lebih rendah yang terhubung dalam suatu rangkaian tertutup. Nah, benda dengan muatan listrik positif lebih banyak mempunyai potensial lebih tinggi. Jadi yang bermuatan positif itu potensialnya lebih tinggi, sedangkan yang negatif itu potensialnya lebih rendah atau lebih sedikit. Kemudian penerapan listrik dinamis. Mobil-mobilan. Kalian tahu kan mobil-mobilan? Mobil-mobilan yang memakai baterai. Ada kan? Jadi kalau misalnya baterainya habis, mana mobilnya? Berarti mobil tersebut bisa berfungsi karena adanya listrik dinamis, atau bisa kita bilang di situ ada baterai. Kemudian pada telepon genggam dengan segala jenisnya menggunakan listrik dinamis agar dapat berfungsi dengan baik. Kemudian ada televisi. Kalian di rumah punya televisi? Kos ya kan ada, di rumah ada kan? Di rumah juga enggak ada, kemarin baru beli di Shopee ada. Ada. Nah, televisi ini juga menggunakan listrik dinamis dia. Dalam kondisi kehidupan dalam berbagai macam aspek untuk dapat digunakan. Selain dari contoh yang ketiga ini, kalian tahu apa lagi contohnya? Apalagi? Honda termasuk kan Bu? Honda listrik itu termasuk menggunakan listrik dinamis. Kemudian laptop. Laptop juga menggunakan baterai. Berarti setiap Jam ya Bu? Jam dia juga termasuk karena menggunakan baterai. Berarti setiap yang menggunakan baterai itu Panel surya itu termasuk nggak, Bu? Panel surya. Itu pakai tenaga matahari. Iya, itu pakai tenaga matahari. matahari apa yo Enggak termasuk guys. Nah, berbicara tentang arus listrik dinamis, jadi yang mencakup ke dalam listrik dinamis itu termasuk yang pertama itu ada arus listrik yang tadi menyebabkan
lampu menyala. Arus listrik. Apa itu arus listrik? Muatan yang bergerak dalam selang waktu tertentu disebut arus listrik. Arus listrik dikatakan ada jika ada aliran bersih muatan listrik yang melalui suatu bagian. Jadi timbulnya arus listrik ini dikarenakan adanya beda potensial pada kedua ujung pantar yang terjadi karena mendapatkan suatu tenaga untuk mendorong elektron-elektron tersebut berpindah tempat. Ini rumus dari arus listrik. I sama dengan Q per T. Jadi kalian tahu itu segitiga apa? Tahu. Itu dinamakan segitiga apa? Segitiga muda. Segitiga ajaib. Pernah dengar? Tahu. Kenapa dikatakan ajaib? Bisa segitiga kan? Ini segitiga. Ini I, ini T. Jadi kalau ditanya I, kalian tutup I. Jadi I, itu juga kalau misalnya ditanya I kali T. Di mana I itu menyatakan kuat arus, satuannya ampere. Q itu menyatakan muatan, satuannya ohm. Dan T waktu sekon. Kita lanjut. Kemudian aliran arus listrik. Jadi aliran arus listrik ini dibagi dalam dua macam. Yang pertama ada arus arah, arus DC. DC ya. Direct current merupakan arus listrik yang nilainya tidak berubah, yaitu yang positif, yang negatif. Dia mempunyai nilai konstan. Nilai konstan apa itu nilai konstan? Kemudian yang kedua ada arus bolak-balik, alternative current, atau bisa disingkat AC. Itu merupakan arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah, itu bolak-balik. Umumnya AC ini adalah arus yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang tadi kan aliran arus listrik. Sekarang masuk ke hukum Ohm. Ini tahu kalian gambar siapa? Bapak Ohm. Jadi hukum Ohm ini ditemukan oleh George Simon Ohm. George Simon Ohm pada tahun 1789 Jadi George Simon Ohm mempublikasikan hukum Ohm tersebut pada paper yang berjudul The Galvanic Circuit Impedance Theory. Jadi si Ohm ini menemukan hubungan antara kuat arus listrik I dan beda potensial pada ujung-ujung hambatan. Itu lebih jelasnya kita lihat rumusnya. Nah, ini bunyi hukum Ohm dan juga persamaan Ohm. Apa itu bunyi hukum Ohm? Besar arus listrik mengantar atau konduktor akan berhembus dengan beda potensial atau kencangnya yang diterapkan kepadanya yang berbalik terbalik dengan hambatannya. Ya, bagus sekali. Yang dirumuskan itu dijelaskan seperti ini ya. Pakai segitiga ini juga bisa. Jadi misalnya nih ibu ingin menggambarkan suatu rangkaian sederhana. Ibu, nah coba perhatikan papan tulis. Ini kan ada rangkaian sederhana. Jadi ketika kita merancang rangkaian sederhana itu paling tidak ada 3 komponen. Yang pertama itu ada beda potensial atau dilamakan dengan volt. Kemudian ada resistor atau hambatan. Ini
menunjukkan yang positif. Yang panjang, ya bagus sekali Tiara. Yang panjang itu menunjukkan positif. Yang pendek negatif. Jadi dia itu kan mengalir dari positif menuju Negatif. Sama dengan ya jadi I. Kan harusnya mengalirkan I kan? Ya. I. Jadi makanya dirumuskan V sama dengan I dikali R atau I sama dengan V R. Paham? Kalau paham kita lanjut. Satu lagi, nanti kita pulang. Kemudian yang terakhir itu ada hambatan listrik. Hambatan listrik atau resistor. Tadi kan? Adalah suatu komponen yang merupakan nilai perbandingan tegangan listrik V pada sebuah rangkaian listrik yang melintas melaluinya. Sesuai namanya yaitu hambatan. Komponen resistor ini menghambat laju muatan yang mengalir sehingga mempengaruhi nilai arus listrik suatu rangkaian. Dia juga ada rumus. Karena fisika ini tidak luput yang dari namanya Rumus. Nah, ini dia rumusnya. R sama dengan V I. Jadi sedikit tambahan tadi berupa pada hukum Ohm. Jadi dia mengalirnya begini. Tadi kan dari positif menuju negatif. Jadi semakin besar beda potensialnya, semakin besar pula arus listrik yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya. Semakin kecil beda potensialnya, maka semakin kecil arusnya. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Ada ya? Kalau nggak ada, kita lakukan percobaan praktik listrik dinamis. Bentuk dua kelompok aja bisa? Bisa Bu, bisa. Bentuk dua kelompok. Bentukan dua kelompok. Yang rapi ya. Dia kurang lagi. Nanti bisa Apa? ya tuh pakai terus suruh orang kayak kalau Nggak ada praktikum. Masing-masing kelompok ada. Ada 2 baterai. Nanti kalian ganti aja. Coba lu bentuk kelompok. Biar cepat pulang. Kelompok. Cepat Duduk dulu. Mana punya minyak? Punya kami kalian. Ini kalian. Spektrum frekuensi sekian austai. Mana Bu? Mana? Udah, coba dibacakan apa saja alat yang dibutuhkan. Bahannya ada lampu pijar, masing-masing satu ya. Ada kabel tunggu, ada baterainya berapa volt? 1,5, kemudian 9 volt. Jadi nanti baterainya ganti-ganti ya. Ya Bu. Kalian ambil yang 1,5 dulu. Ambil kelompok yang kedua. Mana baterai Bu? Lagi. Bacakan prosedur langkah percobaannya. Bacakan. Yang pertama langkah yang harus dilakukan yang pertama itu apa? kaitkan ujung kabel penghubung pada baterai kemudian kaitkan ujung kabel lain pada lampu. Kaitkan coba. Masukkan satu aja. Coba kaitkan. Satu itu kaitkan ujung kabel penghubung pada baterai. Satu bagian ujung kabel itu satu aja. Ini Nanti itu kan diputar. Gimana mengkaitkannya kayak gitu? Bukan, yang ini dulu nak. masukkan kami kan? Masukkan ke situ, jadi cuma didirikan ya. Ke tangan. Yang pendek aja. Terus gini pakai.
Satu aja mungkin. Dah. Kemudian kaitkan ujung kabel pada lain. pada baterai. Tapi juga Enggak, ini di bawah duanya. Pada ujung nanti satu aja satu ini. Dua-duanya. ya. Bisa. Bisa. Dah, makanya Dua-dua bu ya. Pasang begitu. Ya. Ada. Kaitkan ujung dari bola pijat ini ke baterai. Ke satu lagi. Ya, ke satu lagi. Dabu. Nyala dia, kerja. jalan dia. Yeay, Tunggu. berhasil. Ya. Jalan, coba kalian buka lembar pengamatannya. Jadi yang kelompok satu tadi 1,5 volt, kemudian yang kelompok 2 9 volt. Jadi 9 volt itu bagaimana nyala terangnya? Adakah yang lihat perbedaannya tadi? Oh, ada bu. Ya, lebih terang. Jadi tulis ini terang. Karena baterainya lebih besar ya tegangannya. Ada duduk. Kalian mau coba yang 1,5 volt? Mau. Oke, kita coba yang 1,5 volt. Kalian yang 1,9 volt. Nih, yang 1,5 volt. Tadi yang 1,5 Agak duduk, tidak terlalu terang. remang-remang tuh. Nah, Betul. ini lebih terang. Ini lebih terang. Miskinan, pengangguran. Meja ini ada. Ini kemana untuknya pun? Sangat berat. Mana punya kalian? Kau lagi mana? Harus mengulang. Kami yang jelek. Enggak. Awas ya. Kalian kasih kami aja. Mau kami. Gagal mama. Gagal nggak bisa tangan kalian. Masa dua aja tangannya. Tangannya tangan. Gagalnya orang. Gagal orang gue. Beda orang tuh gagalnya. Kayak tukar. Mana? Tukar bisa. Tiga banderan tuh. Orang tuh gagal. Tiga banderan tuh. Tukar. Mau nggak kalian lah? Ya masih kasih di Sudah, jadi tugas kalian mengisi lembar kerjanya. Lembar kerjanya. Coba isi. Kenapa nggak hidup Astagfirullah, itu bukan rangkaian kalian Mana salah. kalian itu? Rangkaian kalian salah deh. Ya udah, kalian jangan ngomong keras. Jangan kotor kami tinggal. Bu, nggak bikin agar bu. Ada di baterai. Udah bu. Jadi kenapa bisa menyalakan aku karena baterainya? Baterainya masih lebih. Ya, 5 menit lagi kita istirahat. Makanya coba isi lembar LKPD-nya. Dah. Jawab pertanyaannya, nak. Apa yang dimaksud dengan listrik? Harus itu ya pak. Sesuatu yang mengalir. Bisa menghantarkan apa? Pas kira ada. Oh. Yang kedua soal ada. Cahaya yang 9 watt itu lebih terang. Yang tidak itu lebih teduh. Udah, jangan bercerita ya. Kami
manakah baterai 5 volt dan baterai 9 volt. Yang manakah lebih terang yang 9 volt karena besar arusnya itu mempengaruhi nyala lampu bidak tersebut. Ya bagus kan. Coba tepuk tangan untuk Mbak ya. Sampai di sini paham ya? Paham Bu? Paham. Oke, jadi kita beri kesimpulan sedikit. Dari kalian ada yang menyampaikan kesimpulan? Jadi listrik dinamis itu listrik yang Bergerak. Nah, jadi listrik dinamis itu listrik yang bergerak atau berubah. Jadi dia mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Yang mencakup di dalamnya itu ada arus listrik, hambatan listrik, dan hukum Ohm. Iya Bu. Jadi sekian dari Ibu. Pesan Ibu kepada kalian yang jangan belajar. Berhubung karena waktu sudah habis, maka kita padahi dulu pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa kasih doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Au. Next you try to Ya Allah, kayak mana ini? Iya, kayak mana ya? Apa yang aku pesan? Kayak mana jadi? Aduh, mak, oi. Aku. Kosongkan dulu, jangan hapus, kosongkan dulu nanti simpan. Nanti kemana?